Halo, selamat malam Bapak Ibu. Eh, Jumpa kembali ya dengan saya Chandra di VIP Zoom Meeting malam hari ini tanggal 15 Agustus 2022. Oke, eh, ya kita mulai aja langsung bahas IHSG ya. Jadi IHSG itu akhirnya hari ini memulai koreksinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagi sebagian orang sudah nunggu-nunggu nih kapan IHSG koreksinya. Bagi sebagian orang juga jangan koreksi. Cuman ya apalah kita bukan market maker, kita harus mengikuti kondisi market yang ada. Ya, so far sih kurang lebih hampir sama ya. Hampir sesuai prediksi kita kalau misalkan di garis biru ini adalah resistennya ya. Ya, garis biru ini adalah resisten. Kemarin hari Jumat udah merah, hari ini Senin merah, gap udah ketutup nih, harusnya ya. Gapnya ini 7086, hari ini low-nya di 7081, jadi harusnya udah ketutup nih. Nah, berarti besok penentuan ya Bapak Ibu ya. Kalau memang mau turun, besok candle-nya akan merah lagi sekali lagi dan lanjut turun terus ya. Kalau memang mau turun, tapi kalau memang ya masih mau naik ya berarti dia harus berpotongan balikin lagi ya yang merahnya ini. Artinya harus closing di atas yang orange ini nih, 7140-an ya yang garis orange. Ya, di sinilah 7118 ya, harus di atas itu. 7118. Nah, kalau misalkan memang IHSG koreksi, itu target koreksinya adalah ke sini. Nah, mungkin koreksinya akan ada satu candle yang besar panjang, tapi enggak yang seperti ini ya, 2 hari berturut-turut, gini enggak yang seperti ini juga gitu. Mungkin seperti inilah ya candle ya. Ya, jadi ini kurang lebih minusnya 1% lah, lebih dikit gitu. Ya, jadi akan ada satu candle yang minus 1% lebih sedikit, udah gitu candle berikutnya akan kecil-kecil. Ya, seharusnya sih sampai akhir bulan itu arahnya tetap turun ke bawah. Ya, seharusnya. Mudah-mudahan saya salah. Tapi apapun itu, kita kan cuman bisa mengantisipasi ya. Jadi kita harus punya skenario. Oh, kalau skenarionya sahamnya apa, IHSG turun harus kayak gimana, IHSG-nya naik harus kayak gimana. Kalau IHSG-nya sideways artinya nggak kemana-mana harus kayak gimana juga. Itu yang perlu kita eh, pelajari atau kita pantau gitu ya. Karena mau IHSG naik atau IHSG-nya turun, selama masih dalam batas wajar, pasti akan ada saham yang naik. Ya, pasti akan ada saham yang bisa kita transaksikan untuk beli dan untuk dijual, gitu ya. Ya, jual itu baik profit maupun cut loss maksud saya. Ya, so far sih seperti itu untuk IHSG ya. Cuman kita coba turunin sebentar time frame-nya ke yang lebih kecil di 30 menit. Nah, di 30 menit ini kelihatan banget ada divergence ya. Puncak dari sini ke sini dia naik puncaknya ya, sedangkan puncak dari sini ke sini ya ini turun. Nah, ini kelihatan banget ada divergence. Ya, maka dari itu waktu kemarin tuh saya sempat bilang siap-siap ya saya koreksi ya. Itu tandanya dari sini sinyalnya. Nah, terus yang berikutnya lagi si stokastik ini nggak mampu main di atas 50 ya. Dia selalu turun naik sampai di bawah 50 turun lagi. Nah, ini yang menjadi ciri-ciri harusnya akan mulai penurunan ya. Dari time frame 30 menit lebih kelihatan dibanding time frame 1 jam. Makanya kalau saya sih biasanya memang suka pindah-pindahin time frame ya.
Memang time frame yang besarnya itu saya lihatnya paling besar di weekly. Ya, sesekali aja saya lihat di monthly. Nah, di weekly-nya pun seperti ini ya. Ini weekly-nya nih. Kan ini bilangnya sideways ya, sideways di chart weekly ini kan disebut sideways. Otomatis kita pantaunya stokastik. Nah, di stokastiknya sendiri ya udah mulai jenuh kan. Jadi minggu ini akan koreksi, minggu depan harusnya bisa koreksi seperti itu. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan nanti September seperti apa gitu ya. Apakah akan ada September ceria ataukah September suram gitu ya. Karena biasanya bulan September itu adalah bulan yang suram sih buat IHSG. Oke, gitu ya. Ini untuk IHSG. Agak meleset sedikit ya Bapak Ibu ya, karena sebenarnya saya perkiraan cuma sampai sini gitu ya. Ternyata naik terus ya. Naik terus, kita akhirnya gambar garis biru ini ya. Gambar garis biru ini dan ternyata masih dinaikin lagi meskipun beberapa hari kemudian langsung koreksi. Ya, so far agak sedikit meleset dari IHSG-nya. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan sektoralnya ya. Kita mulai seperti biasa dari sektor siklikal. Ya, di sektor siklikal, nah ini kita coba lihatnya. Sebenarnya ada sinyal kurang bagus dari sektor siklikal. Tapinya menurut saya harusnya hanya sementara. Ya, sinyalnya adalah seperti ini. Ya, ini stokastiknya beberapa kali. Ya, ini udah 2 kali ya. 2 kali bikin puncak, tapi bikin puncaknya bukan di area jenuh, bukan di area jenuh beli gitu. Jadi ini mengindikasikan bahwa tren penurunannya harusnya akan cukup lumayan nih, gitu kan. Tren penurunannya harusnya akan cukup lumayan. Nah, eh, tapi menurut saya ini harusnya hanya sementara. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi polanya, ya ini harusnya akan membentuk suatu pola yang namanya inverted head and shoulder. Seperti itu ya. Harusnya akan membentuk suatu pola seperti ini, ya. Tapi yang jelas kita udah bisa lihat ya bahwa garis merah ini merupakan garis merah yang cukup penting ya di 892. Yang kalau misalnya di sektor ini eh, bisa bertahan di atas 892, maka ini akan lanjutkan penguatan. Ya, targetnya udah kita gambarin di sini ya, targetnya 948 sampai 961 seperti itu. Nah, di sektor ini terus terang kemarin kita ada jualan SCMA ya. Jualan SCMA yang kalau misalnya Bapak Ibu ingat minggu lalu gitu ya. Bapak Ibu ingat minggu lalu dia kalau misalnya bertahan di atas 260 harusnya masih bisa lanjut. Tapi ini udah 2 kali nggak bertahan di atas 260. Dan harusnya kalau dia closing di bawah 240, ya closing di bawah 240, ini harusnya akan terkoreksi gitu. Cuman kita jual dulu kemarin di 242 ya, 242. Itu karena saya lihat ada potensi ini bisa jebol ke bawah ya. Ada potensi ini bisa jebol ke bawah. Ya kalau jebol gimana ya? Harusnya turun lagi ke sini. Turun lagi sampai 222 baru nanti dia naik lagi. Itu kalau memangnya dia mau naik. Ya. Jadi untuk jaga-jaga ya kita kurangin kurangin saham ini ya. Kurangin. Jual dulu saham ini gitu. Toh kita juga udah profit. Nah, terus berikutnya kita ada masuk saham baru di sektor ini ya, namanya saham ERA kodenya. Ya, kodenya saham ERA
Ini coba saya perpanjang ya. Ya. Nah, ini akan jadi area resisten yang cukup kuat ya di saham ERA. Nah, ya. Jadi ERA itu sekarang lagi sideways di range 482 sampai 535. Nah, setelah dia keluar di atas 535, harusnya sih dia bisa mengarah ke yang di sini gitu ya, di 570 sampai 580. Cuman kalau saya lebihin lah targetnya ke 600 ini. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena saya prediksi ini dia akan bentuk pola yang namanya head and shoulder. Ya. Bentuk pola yang namanya inverted head and shoulder. Baru dia naik lagi. Gitu. Ya, ini prediksi saya untuk saham ERA. Ya, cuman kita tetap akan pantau bertahap. Ya, kenapa kita rekomen ini selain dari sisi teknikalnya, dari sisi kalau nggak salah bulan ini atau hari ini launching Samsung Galaxy Flip atau Fold gitu lah. Saya lupa, pokoknya antara itulah ya, dua itu bulan ini. Terus bulan depan di bulan September di Amerika kalau nggak salah launching iPhone 14 ya. Yang biasanya nanti nggak lama sekitar 1 atau 2 minggu akan masuk ke Indonesia dan biasanya rame gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini sih untuk saham ERA ya. Dan kalau teknikalnya kita ngomongin teknikal ya. Kita ngomongin teknikal kita ngomongin teknikal tuh ada di sini ada divergence ya. Sebenarnya ini garisnya lurus atau low-nya lurus gitu ya. Tapi dari sisi MACD-nya ini dia naik. Ya, ini namanya divergence positif gitu. Artinya harusnya ini sahamnya dia masih bisa naik. Seperti itu. Ya. Itu dari ERA. Terus berikutnya kita masih ada MAPI ya. Kita masih ada MAPI yang sebenarnya masih sesuai plan. Jadi kita masih akan kawal terus ya. Masih akan kita kawal terus. Belum ada perubahan plan sementara. Dan berikutnya kita ada RALS yang kebetulan kita dapat harga cukup murah ya. Ya, kita dapat harga cukup murah dan ini udah kita gambarin minggu lalu ya. Dia harus closing di atas 595. Ya, kita modal 560 565 waktu. Ya. Harusnya sih ya, harusnya ini besok akan jalan. Jadi model kayak ERA, RALS harusnya besok jalan. Ya, untuk di sektor ini ya, ERA, RALS harusnya besok jalan. Terus kita masih ada auto juga. Sebenarnya masih cukup banyak ya saham di sektor cyclical. Auto juga masih oke, masih sesuai plan. Terus ada IMAS yang setelah bagi dividen sempat koreksi. Nah, ini kita lihat dulu beberapa hari lagi. Ya, kita akan lihat dulu beberapa hari lagi akan seperti apa nih dia pergerakannya. Harusnya sih IMAS ini akan diuntungkan ya dengan adanya Gias ya. Gias itu kayak gini ya, model intinya sih kayak pameran mobil ya, pameran mobil di Jakarta, tepatnya di BSD dekat sekitar Ion gitu ya. Biasa kan kalau pameran gitu banyak promo, banyak mobil-mobil baru juga ya. Terutama IMAS itu pemegang atau ATPM-nya Hyundai. Hyundai
Suzuki, Nissan. Nah, kebetulan Hyundai itu baru launching juga ya, namanya Hyundai Stargazer gitu ya. Ya, low MPV yang cukup lumayan dari sisi fitur ya. Tapi kalau dari sisi model menurut saya sih agak kurang gitu ya. Nah, tapi so far penjualannya kalau saya dengerin YouTube tuh eh, indennya cukup lama ya, sekitar 2 sampai 3 bulan. Harusnya sih bisa mendongkrak dari sisi laporan keuangannya si Imas ini gitu. Oke, terus kita ada IPTV juga ya. Nah, IPTV ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat nih IPTV ini kurang lebih sama ya, kayak tadi. Dia selalu turun di bawah 50 gitu si stokastiknya ya. Nah, ini tanda-tanda sebenarnya. Ya, cuman eh, kemungkinan ini besok akan kena cut loss kalau dia nggak naik gitu ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang memang saya emang nggak mau cut loss gitu ya. Sebenarnya secara perusahaan ini oke ya, masih cukup oke, dan biasanya itu dia bergerak biasanya tuh dia bergerak cukup signifikan itu di bulan-bulan kompetisi. Kompetisi dari Mirai Aset Sekuritas. Ya. Dan Mirai Aset Sekuritas itu akan mulai kompetisinya tanggal 29 Agustus ya, sampai 30 September. Jadi harusnya sih bentar lagi harusnya akan rebound. Ya. Jadi ya kita akan tetap, kalau misalnya besok turun, kita akan tetap rekomendasi untuk cut loss gitu ya. Tapi balik lagi semua ke Bapak Ibu ya. Apakah mau di cut loss atau enggak gitu. Ya. Cuman di sini tuh saya mau mengajarkan bahwa ya kita udah menganalisa trading plan-nya, beli di berapa, jual di berapa, cut loss-nya di berapa gitu. Ya jangan sampai ngubah cut loss-nya gitu ya. Dalam arti cut loss-nya atau stop loss-nya itu diturunin. Kan nggak lucu ya. Artinya kan resiko kita makin besar. Kalau misalnya target price-nya dinaikin, itu lebih oke. Karena kita artinya itu di situ kita berharap bisa naik lebih banyak lagi dibanding harga sekarang gitu. Makanya saya lebih suka kalau harga yang sahamnya naik, saya lebih suka naikin stop loss-nya gitu ya, dibanding saya langsung jual dulu gitu. Ya, seperti itu. Ya kecuali memang benar-benar mau trading gitu ya, dan modalnya agak sedikit terbatas gitu ya, karena banyak saham yang bagus-bagus misalkan, ya itu it's okay sih, nggak apa-apa. Jual dulu, nanti ada koreksi, bisa ambil lagi ya. Mirip kayak Dewa ya. Dewa sebenarnya kemarin target awal 82, high-nya 81. Eh, ya mungkin ada sebagian yang udah dijual dulu, nanti beli lagi di bawah. Kalau memangnya pas lagi mau jalan lagi, kan seperti itu bisa ya. Gitu. Bisa disesuaikan lah sama time frame Bapak Ibu sendiri masing-masing. Oke, kita lanjut ke ABA. Ya, ini ABA yang udah kita buat dari bulan kemarin mungkin ya. Analisanya ini harusnya besok masih bisa naik lagi. Ya, harusnya besok masih bisa naik lagi. Ingat ya, 320 ini kritis ya, kritis. Kalau 320 ini bisa jebol, garis kuning dan garis biru inilah ya kurang lebih 320 sampai mungkin 330 kali. Nah, ini harusnya akan sangat-sangat kencang. Ya, harusnya akan sangat-sangat kencang dan eh, mudah-mudahan itu terjadi di minggu ini. Ya, kenapa? Kita lihat time frame weekly-nya. Nah, di time frame weekly ini candle-nya udah naik terus berapa hari. Stokastiknya udah mulai jenuh. Gitu, ya. Jadi harusnya sih kalau dia mau breakout, ya breakout-nya harus di minggu ini. Supaya nanti di minggu depan dia sideways gitu, nanti naik lagi sedikit gitu. Ya, itu analisa saya, tapi gimana market ya yang pergerakannya, saya kurang tahu market akan menggerakkan seperti apa atau ke arah mana gitu ya.
Yang jelas saya udah punya pandangan bahwa oh ini masih bagus, ya, sahamnya masih bagus. Kemungkinan besar akan kita upgrade lebih dari 320. Ya, sebenarnya target kalau Bapak Ibu cek di sana di Excel, targetnya di 300, tapi saya tadi jual juga nggak kena sih. Ya, jadi besok harusnya akan kita naikin dulu targetnya, ya 320 atau lebih dari 320. Ya. Terus ada apa? Ada Mari, ya jangan lupa. Ini juga Mari lebih lagging ya, Bapak Ibu ya. Mari lebih lagging dibanding ABA. So ini harusnya masih bisa naik ya. Ya 280, 300 ini akan menarik harusnya sih. Ya, ini area sini harusnya akan menarik. Akan akan bisa jadi area target gitu. Ya, nanti kita akan melihat per harinya seperti apa. Yang jelas ini udah breakout ya dari sideways yang ada di sini. Ya, yang sideways di sini ya. Satu candle panjang, volume cukup lumayan tinggi, setelah itu beberapa candle kemudian ada di dalam satu candle panjang ini. Ini yang saya suka sebut inside bar. Nah, biasanya kalau ada inside bar gini dan di breakout dengan volume, ya besok lanjut. Seperti itu. Nah, dari chart weekly-nya pun untuk Mari, ini juga sama. Ya, sudah hampir masuk ke area jenuh. Gitu. Cuman, ya saya dibilang optimis atau enggak, yang jelas harusnya sih bulan ini ya, minimal bulan ini atau ya minimal bulan ini atau semoga minggu ini gitu ya, bisa capai di area sini. Sebelum nanti dia harusnya ada koreksi, baru nanti dia naik lagi. Gitu. Ya. Terus di sektor ini pun kita masih ada yellow. Ya, yellow ini saya nungguin informasi tentang red issue ya. Dan harusnya sih red issue-nya dapat waran. Ya, nanti kita coba lihat. Kalau red issue dapat waran itu potensi mirip sama kayak kios, ya, mirip sama kayak kios. Mudah-mudahan sesuai informasinya. Oke, nah di saham ini juga kita ada bola ya, ya bola. Sekarang lagi sideways, ya. Sayang hari ini candlenya merah, ya. Kalau hari ini candle hijau itu bagus, artinya buat besok. Tapi kalau besok hijau ya masih oke sih, meskipun nggak sebagus kalau hari ini hijau. Ya, so far harusnya masih bisa sampai sini maksimal, ya supaya bentuk candle apa chart pattern reversalnya adalah apa namanya inverted head and shoulder seperti itu. Ya, ya kita lihat lah. Ya kita akan pantau terus ini. Terus di saham ini, di sektor ini ada ASLC juga ya kita ya. Ya, ASLC juga yang sudah keluar dari pola yang namanya Megaphone. Ya, cuman hari ini candle merah, kalau besok candle hijau masih bisa lanjut naik ya. Tapi kalau candle merah lagi, mungkin dia akan uji support di sekitar 206. Ya, 206 kalau dia bertahan di atas 206 dia masih bisa naik. Nah, kalau merah kita akan naikin trailing stop-nya. Minimal ke sini. Trailing stop. Ya. Oke. Nah, di saham ini ada beberapa saham yang menurut saya cukup menarik ya.
Kita coba lihat dulu sebentar ya. Kita lihat dulu sebentar. Ya, sahamnya adalah PSKT. Cuman ya ini saham ini meskipun yang tadi saya bilang ya menarik, tapi ada tapinya. Tapi sayangnya eh, termasuk saham kecil ya, termasuk saham yang kecil. Nah ini ada pola yang sama dengan insight bar tadi, yang disebut dengan insight bar tadi ya. Nah ini. Jadi selama candle ini ada di dalam, ya di dalam satu candle panjang ini yang di tanggal 2 tanggal 1 Agustus ya berarti masih sideways. Nah, ini saya nunggu dia breakout atau misalkan saya karena sideways stokastik ya. Ya, saya nunggu sinyal-sinyal lah seperti itu. Ini mungkin bisa dipantau ya. Nah, kenapa sih pas sideways kayak gini nunggunya nunggu breakout nggak ngambil di bawah? Ya karena kalau misalnya sideways terus kita ngambil di bawah ternyata makin turun besokannya malah turun ya. eh, Logikanya harusnya cut loss. Cuman saya jamin pasti Bapak Ibu habis masuk kok sebentar udah di cut loss, turun cuman 2-3 tik udah di cut loss. Nah, pasti ya hold aja deh gitu kan. Nah, ternyata di hold turunnya dalam. Ujung-ujungnya jadi nyangkut di atas gitu. Mendingan kita belinya di atas, di sini pas breakout gitu ya. Kalau ternyata false breakout ya kita otomatis kan ada stop loss-nya kan. Nah, kita pakai stop loss nih gitu. Jadi stop loss-nya itu jadi bermanfaat. Kalau misalnya belinya di bawah, kena stop loss, pasti berasanya sayang ya udah di bawah nih gitu. Ya kayak Harum ya, meskipun akhirnya Harum beneran naik ya. eh Terus ada saham yang menarik lagi itu ada saham Aces. Ya ini menarik. Kenapa? Karena turunnya udah cukup dalam gitu ya. Cuman saya nungguin, eh, saya akan coba pantau di area sini ya 690. Apakah 690 ini dia kuat atau enggak? Kalau kuat dan ada pola candle reversal itu menarik. Kenapa rekomen saham ini? Yang jelas di sini ada namanya divergence. Ya, di sini naik gitu. Ya, ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Herdi. Kalau masuknya di sini 690, cut loss-nya di mana, Pak? Ya, cut loss-nya di sini. Nah, 650 gitu. Ya, sebentar Bapak. Oke, targetnya kemana? Ya minimal sini dulu lah ya, 800. Jadi dari sisi risk and reward sangat menarik ya ini. Aces. Terus yang kedua ada GJTL. Ya, meskipun saham GJTL ini eh, bulan lalu ya kalau nggak salah ini di sini ya bulan lalu kena cut loss ya, kena cut loss karena sentimen laporan keuangan yang jelek, turunnya cukup lumayan dan setelah kita kena cut loss harga sahamnya nggak lama naik. Nah ini chartnya masih sama ya. Kalau dia kuat di atas 735, arahnya masih ke 780 sampai 800 gitu ya. Bahkan bisa lebih gitu. Kalau kita lihat dari weekly chartnya, nah ini mungkin lebih kelihatan ya, lebih kelihatan jelas weekly chartnya.
Ya, setelah lewat dari 735 ini akan banyak melewati resisten. Ya, akan banyak melewati resisten. Ya. Ini jadi pantauan kita selama minggu ini. Terus ada Capic, ya, ada Capic. Ini akan jadi pantauan kita juga kalau BMTR-nya sesuai plan saya, gitu ya. Karena di akhir minggu kemarin kan saya sempat rekomen BMTR. Cuman hari ini bergerak tidak sesuai plan saya, gitu ya. Jadi kalau misalnya BMTR yang bergerak sesuai plan, harusnya Capic-nya ini akan termotivasi lah, kurang lebih bahasanya. Ya, akan ikut gitu, akan ikut bergerak seharusnya. Gitu. Harusnya sih besok bisa jalan Capic-nya gitu. Oke, paling dua saham itu dulu ya, yang menurut saya cukup menarik. Sorry, 3 sama PSKT. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya ya. Di sektor kesehatan. Ya, di sektor kesehatan ternyata setelah kita bahas kemarin ya, ternyata dia masih lanjut turun, berarti the next target koreksinya adalah di sini. Ya, the next target koreksinya adalah di sini. Di sekitar 1366. Artinya apa? Artinya uptrend dari saham sektor apa namanya? Health itu sudah hampir berakhir. Ya, uptrendnya udah hampir berakhir dan akan dimulai dengan sideways. Gitu. Ya, nanti setelah sideways baru kita akan tahu arahnya mau naik atau mau turun gitu. Yang jelas uptrendnya udah mau berakhir, udah mau selesai. Kalau dia turun sampai sini dan dia mantul, itu artinya uptrend selesai. Tapi kalau turun sampai sini masih nggak mantul di sini, itu langsung jadi sideways yang sangat-sangat lebar. Ya, mudah-mudahan sih turun sampai sini dia mantul. Jadi sideways-nya nggak terlalu lebar. Nah, saham-saham di sektor ini pun kurang lebih hampir sama ya. Mungkin yang nanti akan sering ditanyakan adalah Sido. Nah, ini Sido minggu lalu ya udah kita bahas ya. Dia sideways di rank satu candle panjang ini. Ya, meskipun kemarin tanggal 8 Agustus, artinya minggu lalu sempat di breakdown ke bawah, tapi balik lagi gitu ya. Nah, ini akan main di sini terus. Gitu. Ya. Terus kita coba lihat IRA. IRA-nya juga sideways. IRA-nya sideways, tapi ada sedikit yang menarik di sini. Ya, ini ada harga sahamnya nggak kemana-mana ya. Tapi ini dia naik. Gitu. Ya, mungkin karena saham ini belum pernah naik sejak KF-nya naik gitu ya. Maka IRA mungkin bisa diperhatiin. Ya, ini kan KF naik tuh di bulan Juli. Naik terus turun, sideways sekarang. Gitu ya. Nah, IRA-nya sendiri bulan Juli itu malah turun setahu saya. Ya, Juli nggak turun sih, tapi sideways. Gitu. Ya. Ini harusnya menarik sih. Terus kita juga ada waktu itu sempat beli Same ya, Bapak Ibu ya. Nah, sempat beli Same ya, paling kita tunggu dulu di area sini sekitar 390-an. Kalau dia kuat di sini harusnya dia masih bisa naik, tapi kalau dia nggak kuat ya akan koreksi sampai sini targetnya.
Oke, jadi sektor kesehatan memang belum secara sektoral memang belum oke, ya, belum oke. Jadi artinya apa? Kalau misalnya memang satu sektor ini nggak oke, artinya saham-saham yang ada di dalamnya itu mayoritas kurang bagus, ya. Jadi kalau kayak IRA tadi mau dibeli, ya bukannya nggak boleh, boleh, tapi apa, money manajemennya itu jangan terlalu banyak, gitu ya. Mungkin paling banyak 10% aja, gitu. Ya, paling banyak 10%, paling sedikit berapa? Ya, 5% juga harusnya masih oke sih. Gitu ya. Jadi so far kita belum akan mengarah ke sektor kesehatan, ya, karena teknikalnya juga agak kurang oke. Ya, sekarang kita coba cek sektor finance. Nah, sektor finance. Oke, ini perkiraan saya untuk pola inverted head and shoulder mudah-mudahan terjadi. Ya, mudah-mudahan terjadi. Nah, kalau terjadi nih harusnya nih pada saat di sini. Ya, harusnya pada saat di sini saham-saham sektor finance yang blue chip itu harusnya udah bottoming. Artinya sudah nggak akan bikin new low lagi. Gitu ya. Kalau memang polanya akan jadi seperti ini. Ya. Kita mulai masuk ke sahamnya. BBCA. Ya, so far BBCA masih bertahan di atas 79 ya. Mudah-mudahan masih bisa naik sampai 8.075 alias nutup gap. Ya. Dan harusnya setelah nutup gap harusnya ada koreksi. Seperti itu. BBRI. BBRI, nah ini hati-hati ya, garis hijau ini udah saya kasih tanda ya, batas supportnya gitu. Kalau dia besok nggak bisa kuat, ya artinya jebol lagi ya, target koreksinya bisa sampai sini gitu. Ya, BBNI. Ya, BBNI ini downtrendnya sudah dipatahin, ya sudah naik, ya mungkin akan jadi sideways. Ya, jadi harusnya dia turun dulu kalau nggak ke sini ya ke sini. Seperti itu. BMRI. Ya, BMRI apakah akan ngikut polanya inverted head and shoulder? Ya, kita tinggal lihat aja ya. Kalau koreksi bisa sampai mana dia koreksi. Oke, itu sektor finance blue chip-nya. Nah, sekarang kita bahas yang kita punya ada BRIS. Oke, BRIS eh, garis biru dan garis hijau ini area support ya. Hijau ini area support atau harga terakhir. Di bawah 15.15 saran saya cut loss dulu, nanti bisa masuk lagi di sekitar kuning ini ya, 13.70 sampai dengan di sini. Nah, 14.15. Tapi kalau bagi yang nggak mau cut loss, kalau misalnya turun di bawah 15.15 ya silahkan. Saya hanya merekomendasikan, bukan memaksa. Ya, eh, turun dulu, masuk sini, dia naik lagi. Targetnya masih sama di sini dulu sementara. Kita ada agro juga. Agro. Ya, agro kurang lebih juga hampir sama ya, mirip sama kayak BRIS. Ya, mungkin karena di bulan Julinya ini udah naik cukup signifikan. Jadi menurut saya wajar kalau misalnya di bulan Agustus, Agustus ini ya, bulan Agustus ini dia akan sideways sebelum nanti September dia lanjut naik. Gitu. Ya, jadi harusnya masih cukup wajar. Tapi ya tetap kita akan meskipun sideways ya kita akan tetap batasin gitu. Kita akan tetap batasin. Ya.
Terus di sektor ini kita juga ada BABP ya, BABP. Nah, kenapa ini dipilih? Karena pada saat bank-bank yang lain kayak Agrobris mulai naik, ya ini naik juga sih gitu, tapi nggak yang sesignifikan itu gitu. Ya nggak sesignifikan itu dan menurut saya harusnya saham BABP ini akan punya momennya sendiri. Mungkin setelah blue chip-nya mulai koreksi, Agrobrisnya juga mulai koreksi, ya mungkin lapis 3 di BABP akan mulai bergerak gitu ya. Dan ada backup juga kita ya. Ada backup yang masih sideways, bergerak di range harga berapa? 104 sampai dengan 139. Nah, ini juga sama nih. Kalau besok nggak bisa hijau candlenya itu agak rawan. Terus kita ada bank. Bank sideways juga ya, masih sideways. Sayangnya hari ini candlenya closing-an agak kurang oke. Ya mungkin karena sudah cukup banyak juga yang nggak terlalu lirik bank ya, saham bank. Jadi mungkin nggak agak sedikit kurang perlawanan. Mungkin harus nunggu satu candle yang cukup besar, mungkin seperti ini atau seperti ini candle hijaunya. Nah, baru ini akan dilirik oleh banyak orang. So far masih cukup oke, gitu ya. Masih cukup oke dan kita akan terusin lanjutin plannya. Terus ada BBHI. Ya, nah ini kalau besok masih turun, ya ini akan kena cut loss ini pasti. Oke, terus ada baca. Ya, masih sideways, masih sideways. Ini kalau pola time frame yang kalau kita ngelihatnya lebih pendek gitu ya, cuman dari sini sampai sini, ini seperti bikin cup and handle gitu. Ya, kita lihat aja dulu sampai mana nih dia pergerakan. BGTG. Ya, ini juga sama sideways di dalam satu candle panjang dengan volume yang besar gitu ya. Konfirmasi lanjut naik, break 137. Ya, konfirmasi turun, breakdown 125 closing. Kita ada BNBA juga. Ya, BNBA patokannya garis ini gitu ya, garis biru ini. Atau mungkin saya ganti deh warnanya jangan biru. Yang ini saya ganti warna hitam. Ya, targetnya masih sini 25-an. Terus kita masih ada Cevin yang mungkin akan kena cut loss atau stop lossnya besok. Mungkin. Kenapa? Karena ini satu candle udah merah ya. Ini bentuk model shooting star. Nah, tinggal nunggu konfirmasi nih. Kalau dia low yang di sini di 310 dijebolin ya akan turun dulu ke 290. Jadi sebelum turun ya kita akan jual dulu.
Terus ada trim. Ya, trim ini tadi ini udah keluar ya, udah keluar dari breakdown down trend line-nya gitu ya. Jadi sudah breakout down trend line dan dia pada saat setelah dia breakout dia tuh sideways. Ya, dia sideways di range ini. Gitu ya, di range ini gitu. Nah, itulah kenapa tadi saya sempat reminder ya, atau saya bilang tambah barang kalau dia bisa breakout 308. Ya, kenapa? Karena di sini high-nya gitu. Nah, kalau dia bisa breakout 308, itu harusnya di sini akan jadi targetnya. Ya, saya bilang 400. Ya, kenapa? Ya, supaya jadi polanya itu bisa cukup menarik. Ya, balik lagi inverted head and shoulder gitu. Ini gitu. Ya, harapan saya seperti ini polanya nanti. Ya, cuman ya memang harap maklum saham ini karena sekarang lagi nggak banyak yang lirik, itu agak kurang liquid ya. Nggak sebelum seperti yang di sini nih. Naik di sini tuh dia cukup liquid. Dalam arti memang banyak orang lirik ke sana. Nah, kalau sekarang tuh orang nggak banyak lirik sih. Ya, orang nggak terlalu banyak yang lirik. Jadi ya cukup naik naik turunnya itu cukup volatile gitu. Karena lotnya jadi tipis-tipis. Oke, coba kita cek. Saya cek dulu ya. Yang lain ada kira-kira ada apa nih yang menarik. Oke, ada pertanyaan sekaligus jawab ya. AGRS. Nah, AGRS ini itu kalau dari sisi teknikal dia lagi sideways. Dia lagi sideways. Nah, sideways di range ini. Nah, yang jadi problem itu adalah dia tuh red issue. Kalau nggak salah red issue-nya harga tembusnya tuh di sekitar 110 atau 111 gitu. Dan ini tuh harganya 113. Ya udah deket-deket kan, udah deket-deket harga tembusnya gitu. Jadi menurut saya kalau ditanya Pak Chandra ini mau ditebus atau enggak ya AGRS-nya? Jawaban saya ya mendingan tunggu di dekat-dekat akhir tanggal tebus ya, supaya kita bisa lebih supaya bisa lebih melihat dia arahnya mau kemana gitu. Kalaupun misalkan ternyata harganya turun sampai 107 ya dibanding tebus, mendingan kita beli aja langsung di market. Ya, karena harga tebusnya 110 atau 111 saya lupa. Ya, kan kalau 107 lebih murah. Tapi kalau udah dibeli di harga 107 di market terus ternyata turun lagi gimana? Ya mau nggak mau beli lagi. Kan kalau udah punya barangnya kan berarti di 107 udah average down kan. Jadi kalau turun lagi ya average down lagi. Seperti itu. Kalau yang belum punya barangnya gimana? Ya nggak usah bingung dia mau ready atau enggak. Kan nggak perlu nebus. Tinggal beli di market aja nanti kalau memang harganya udah bagus gitu ya. Atau ada pola-pola candle reversal. Seperti itu. Kalau yang belum punya. Kalau yang udah punya ya tadi. Gitu. Saran saya tembusnya tunggu di dekat-dekat akhir hari ya. Misalkan besok tanggal terakhir tebus ya hari ini kita lihat apakah oke atau enggak. Seperti itu ya. Nah, di sektor ini ada menurut saya ada beberapa saham yang menarik. Yang pertama adalah BCBR.
Ya, menurut saya ini cukup menarik. Oke, ini saya ganti ya. Saya ganti ke sini. Atau saya hapus saja deh. Nah, ini pola yang terjadi di BCBR. Pola. Teknikalnya yang ada di BCBR ya. Nah, sekarang kita tinggal cari supportnya. Tinggal cari supportnya. Nah, ya udah. Berarti ini area masuk kita nih. Ya, kalau mau masuk 1370 sampai 1396. Iya, kok lucu sih? 1396. Ya, pokoknya di sekitar sini ya. Gitu. Kemungkinan sih eh, di akhir minggu ini mungkin baru akan masuk ke kotak sini gitu. Jadi ya kita akan lihat dulu kira-kira akan seperti apa gitu ya pola candle-nya atau secara teknikalnya gimana. Nah, baru nanti akan kita rekom kalau memangnya udah oke gitu. Ya. Kecuali memang mau sistem ngumpulin, nah ini area-area buat ngumpulin ini. Kalau mau ngumpulin, gitu ya. Yang hijau ini 1370 sampai 1396 gitu ya. Terus 1320 sampai 1340. Ini area-area kalau memang mau kumpulin. Nah, itu yang pertama, yang kedua ada BDMN. Ya, ini hampir keluar dari sideways-nya, satu candle panjang ini ya, di 2660. Nah, ini kalau udah keluar seperti yang kita tahu harusnya dia naik. Oke, terus satu lagi kayaknya BNGA menarik. Ya, sayangnya udah mau nutup gap ya. Jadi kita lewatin aja BNGA. Oke, itu ya dari sektor finance. Kita pindah ke sektor berikutnya, infra. Nah, mantep nih sektor infra kita. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di minggu lalu ya. Sideways panjang ketika breakout confirm. Ya, confirm naik. Nah, oleh karena itu banyak sekali saham-saham di porto kita ya, porto VIP itu banyak sekali mengarah ke sektor infra ya. Artinya sektor infra ini porsinya cukup banyak. Ya. Yang pertama ada Friend. Nah, ini Friend salah satu contoh ya, salah satu contoh saham yang eh, ini ada satu candle panjang, terus berikutnya ada candle-nya itu bergerak di dalam satu candle panjang ini. Inside bar namanya. Nah, ini salah satu contohnya. Hari ini di breakout, volumenya naik. Meskipun bukan volume yang cukup tinggi dibanding yang sebelum-sebelumnya, tapi harusnya ini cukup bisa mengkonfirmasi ya. Dan harusnya besok akan lebih kencang lagi. Terutama kalau lewat 118 ini yang jadi resisten sebelumnya. Targetnya 132, 142, dan maksimal 168. Seperti itu. Oke, so far masih oke. Ya, kita tinggal lihat 1-2 hari lagi. Apakah dia bisa naik terus 3 hari berturut-turut?
atau dia malah koreksi. Oke, terus kita ada ISAT. Ya, ISAT sementara lagi sideways ya di area 7.300 ini ya harap maklum. Karena ini ya memang area resisten dan kalau dia kuat dia akan lanjut naik. Gitu. Ya, jadi ya kita tunggu dulu ya atau harap bersabar. Terus ada EXCL. Ya, ini masih sesuai plan ya. Nanti tinggal akan kita update di grup WA ya. Akan kita update di grup WA. Terus ada tower yang mau tender offer di harga 1.300. So far sih emang agak-agak riskan ya. Agak-agak riskannya itu kalau misalkan besok nggak naik. Kenapa? Karena ini puncaknya makin tinggi, puncak di sini makin rendah. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya, karena saya agak susah gambar di atas. Gitu. Ya, jadi ini memang agak rawan kalau besok itu nggak naik. Toh memang naiknya juga udah tinggi ya, cukup tinggi gitu. Jadi wajar sih sebenarnya kalau ada koreksi. Terus ada MTEL juga yang memang slow ya, pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Masih sesuai plan MTEL-nya. Terus ada SEN yang masih sideways. Ya, ternyata dia masih sideways. Kita lihat dulu sideways-nya dia sampai mana ya. Terus ada SSIA di sektor infra ya. Yang sideways. Oh, closing-annya 376 ini. Iya, 376. Padahal sebelum closing tuh nasabah saya dapat di 366. Pas, benar-benar pas di low-nya 366. Nah, ini harusnya besok masih lanjut kalau 376. Terus kita ada DEGI. Ya, kita DEGI dapat harga murah. Hari ini breakout, volume naik gitu ya. Nah, ini juga harusnya besok masih bisa lanjut naik. Terus kita masih ada Meta yang yang pas pertama kita rekomen dia langsung kenceng ya. Langsung kenceng, besokannya kenceng tapi berikutnya merah-merah gitu. So dia masih sideways ya. Memang ini saya lihat harusnya agak sedikit lama ya. Cuman ya kita tetap pantau juga. Oke, dan terakhir grupnya apa tuh namanya? Konstruksi. Ya, grupnya konstruksi yang 2 hari ini udah mulai sangat cakep ya. Wika mungkin 1 hari lagi naiknya ya. Wika Waskita mungkin juga sama 1 hari lagi naiknya. Mudah-mudahan capai target ya. Sorry. Mudah-mudahan sesuai plan gitu. Karena targetnya saya ambil yang rada jauh ya, di sini di 700. PTPP ya ini juga harusnya masih bisa naik. Adi juga sama. Ya, so far konstruksi kita dapat murah, ya tinggal kawal aja gitu.
Nah, kalau ditanya di sektor ini ada saham lagi nggak yang menarik? Eh, Secara teknikal sih belum ada ya. Paling ya masih grup-grupnya konstruksi gitu kayak misalnya PPRE. Cuman kan harganya harusnya udah cukup lumayan nih, gitu ya. Harusnya harganya udah cukup lumayan, jadi ya mendingan kita jangan masuk dulu gitu. WG gitu. Nah ini udah 2 hari, besok naik lagi sehari lagi. Terus weton, ya. Jadi konstruksi udah harusnya sih minggu ini doang naiknya ya, sampai minggu ini doang seharusnya. Minggu depan mungkin akan mulai sideways. Oke, itu sektor infra ya yang masih jadi favorit ya. Berikutnya sektor industrial. Ya, sektor industrial. Ya, ini yang udah kita gambar ya. 1341 ini adalah resisten kuat di sektor ini gitu. Kalau dia ternyata bisa breakout dan kuat di atas 1341, maka ini akan melanjutkan kenaikan ya, akan lanjut naik. Ya, targetnya kita ukur pakai Fibonacci. Oke, kita kasih garis dari Fibo ya ini ya kita ukur. Nah, targetnya kurang lebih di sini. Ya. Nah, saham-saham apa aja yang ada di sini yang kira-kira menarik? Pertama kita bahas BMTR dulu. Oke, BMTR. Ya ini sideways ya. Sideways harusnya sih support di sini cukup nahan. Cuman karena hari ini candle-nya merah, ini agak rawan ya, kecuali dia besok candle-nya hijau, nah itu masih oke. Gitu ya. Jadi harus nunggu satu candle dua candle hijau berturut-turut, nah itu udah mengkonfirmasi dia akan naik. Ya. Kemarin tuh udah oke sebenarnya dan harapan saya harusnya hari ini bisa hijau, ternyata dimerahin. Ya, kita lihat dulu. Meskipun merah, volumenya kecil sih sebenarnya. Ya, jadi kita akan lihat dulu ya. Kalau ditanya nih BMTR boleh nambah di 360, eh, ya nambah di sini tuh modelnya ini ya. Apa namanya, kalau saya sih nambah di 360 tuh modelnya bilangnya tuh spekulatif buy gitu. Ya boleh-boleh aja, tapi ada resikonya juga kalau ternyata dia turun gitu ya. Nah, kecuali persepsinya gini, saya mau kumpulin BMTR, ya itu beda lagi. Gitu. Ya, itu beda lagi. Kalau memang mau kumpulin BMTR. Gitu. Biasanya sih saya kumpulin barang itu masuk sekali, kalau lihat dulu sideways atau enggak gitu. Kalau sideways ya nambah lagi pas dia mau breakout. Tapi kalau udah mau breakout ternyata dia false breakout, ya udah kan udah kebeli nih dua dua kali kan. Ya udah kita lihat dulu sampai dia benar-benar confirm breakout gitu. Itu kalau saya gitu. Ya, tapi kalau ini kan range-nya udah kelihatan ya. Ini sementara itu range-nya di sini. Nah, ini saya hapus ya. Nah, range-nya kan di sini, 380 sampai 356. Jadi kalau mau ambil di 360 nambah, ya boleh-boleh aja, tapi sifatnya masih spekulatif. Karena artinya kan dia sideways di sini.
masih sideways di dalam sini gitu, belum confirm naik gitu. Nah, di sektor ini kita masih ada MLPL juga ya. Nah, ini kita akan lihat 1-2 hari lagi, kalau memangnya dia masih nggak bisa naik ya, kemungkinan kita akan sell dulu. Terus ada BHIT juga. Ya, BHIT-nya masih sideways juga. Nah, ini sebenarnya sideways-nya BHIT itu lebar ya, Bapak Ibu ya. Kalau dia keluar dari range sideways yang di sini, atau sampai saya naikin deh sampai sini yang maksimal gitu ya, 76. Nah, ini kenaikannya itu bakalan mirip kayak si infrastruktur tadi ya. Naiknya akan kenceng banget gitu. Ini hampir mirip sama kayak Friend. Ya, jadi kalau ditanya Friend jangka panjang bisa ke 300, bisa jawabannya. Catatannya, ya dia harus keluar dulu dari 168 baru bisa ke 300. 320 malah. Sorry, jauhan. 280 lah ya, 280 masih bisa. Gitu. Ya. Itu karena dia sideways-nya jauh. Panjang banget nih di chart weekly. Ya, sama kayak Antam juga ya, sebelum kenceng tuh Antam waktu 2020-an ya kalau. Nah, ini mana ya? Nah, nih tuh. Tuh. Sideways terus kan? Tiap kali keluar garis hijau nggak lama balik. Tiap kali keluar garis hijau nggak lama balik. Nah, setelah confirm dia keluar garis hijau, oh naiknya nggak kira-kira. Nah, ini kalau sideways-nya makin panjang, naiknya tuh makin kencang. Jadi kalau udah nemu saham yang sideways-nya panjang, terus dia break, kita masuknya misalnya di sini, kalau jual di sini sayang, menurut saya sih sayang. Mending kita tunggu dulu, lihat dulu dia naik sampai mana. Kita tinggal pasang yang namanya trailing stop, gitu kan? Seperti itu. Ya, jadi kayak friend, ya kemungkinan kita akan kawal sampai naik sampai maksimal, kemungkinan. Ya, kemungkinan. Kenapa? Ya karena kita akan setiap kali naik, saya akan pantau area stop loss-nya di mana. Seperti itu. Stop loss-nya pun akan bergerak gitu ya. Contoh nih ya, contoh besok friend naik lagi nih sampai sekitar 125 ya, stop loss-nya saya naikin sini 106 gitu. Terus besokannya naik lagi ya, stop loss-nya saya naikin sampai sini gitu. Ya gitu aja terus sampai memang di time frame yang kecil ada sinyal-sinyal mau balik arah gitu ya. Terus di sektor industrial ya, kita ada Dian. Nah, Dian ini weekly ya. Kita pindah ke daily. Nah, Dian ini sideways. Ya, sideways. Nah, kalau udah breakout 76, harusnya sih jalan ya. Sampai nah, kurang lebih sampai sini. Gitu. Kalau dari pola ini kan selisihnya 80 kurangi 66 tuh selisihnya 14. Ya, jadi harusnya targetnya 94 tuh harusnya bisa ya. 94 sampai 97 gitu. Atau maksimal 100 psikologis. Ya, so far masih menurut saya sih masih oke.
terutama Dian ini bisnisnya tuh ngadain event-event ya. Jadi model kayak Gias itu harusnya Dian ini ikut partisipasi sebagai panitia. Terus saya lupa, saya suka promosi BNBR nggak ya di sini gitu ya. Karena memang saya nggak terlalu banyak cuap-cuap tentang saham ini gitu. Nggak banyak cuap-cuap tentang saham ini karena sebenarnya dari tahun 2020, 2021 kalau yang memang udah ikut saya lama itu saya suka bilang tahun ini tahunnya Bakri gitu. 2021 ya. Tahun 2021 tahunnya Bakri. Nah, 2022 memang mungkin bukan tahunnya, saya nggak sempat bilang tahunnya Bakri gitu, tapi memang saya ada rekomen yang saham buat invest itu waktu itu beli Dewa di 50. Kalau nggak mau ribet, kalau mau ribet ya cari di pasar Mego. Nah sekarang kita bisa lihat ya Dewanya udah berapa. Nah beberapa bulan terakhir ini sebenarnya saya promosi saham BNBR ini, ya. Cuman memang saya nggak eh, promosiin terlalu gencar ya. Kenapa? Karena eh, apa saham ini tuh tidurnya lebih lebih lama dibanding saham Bumi, lebih lama dibanding saham Dewa, BRMS ataupun BP gitu. Jadi nggak semua orang tuh bisa terima gitu. Jadi dibanding saya dibilangnya ngaco, ya mendingan nggak usah direkomendasiin seperti itu. Ya, bahkan kan di teman-teman kantor pun saya selalu bilang ya, BNBR beli saham nggak usah pusing, BNBR aja udah nggak mungkin turun. Nah, saya bilang begitu malah dibilangnya bercanda gitu. Pas naik mereka baru bilang, oh iya beneran nih naik. Dikirain waktu itu bilangnya bercanda. Ya ini karena udah kadung naik ya, kan ini ada gap. Nah, ada gap. Harusnya sih bisa nutup gap ya. Barulah nanti mulai akan menarik. Ya kita tinggal tunggu dia koreksinya dulu. Gitu. Bukan artinya, oh Pak Chandra ngasih taunya telat, bilangnya enggak. Saya butuh konfirmasi gitu. Jadi ini naiknya udah mungkin ya kita tunggu koreksinya. Ya, oke. Hmm, di saham ini, di saham ini lagi. Di sektor ini kelihatannya itu aja yang menarik. Ya, itu aja sih yang menarik. Kita coba pindah ke sektor yang lain. IDX. Oh, IDX basic. Kok tadi belum udah kelewat. IDX basic. Ya. Oke. Kita lihat ya. IDX basic keluar dari area downtrend line. Candlenya hari ini merah panjang nutup gap. Nah, kita tinggal lihat apakah garis ini akan mampu menahan penurunan dari indeks basic atau enggak, gitu ya. Nah, yang bikin turun tuh sebenarnya apa? Ya, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum bahas persahamannya, jadi secara sektoral, kalau dia turun sampai kuat di atas garis hitam ini yang diagonal, nah ini harusnya dia bisa naik lagi dan eh, akan mulai uptrend-nya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan pola yang akan terjadi di sini ya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nggak menutup kemungkinan pola yang akan terjadi adalah seperti ini. Jadi potensinya adalah ini koreksi cukup lumayan ya sampai 12.46. Udah gitu dia mantul naik. Nah, yang bikin sektor ini koreksi dari basic industri itu adalah trio metal yang pertama.
Ya, trio metal. Kenapa? Di sini ada divergence. Ya, di sini harga sahamnya naik. Nah, kemarin memang saya sempat bilang, oh ini menarik nih gini, ya kan? Mau masuk. Ini udah kita garisin ya, 2030. Ternyata besokannya langsung naik gitu. Ya ini kita hari Senin kan. Selasanya dia langsung naik. Nah, ya. Jadi sampai sekarang saya belum rekomen lagi. Ya, kalau ditanya, jadi sekarang rekomen masuk di 2030. Jawaban saya adalah ya wait and see dulu. Ya, kalau saya berharapnya turunnya nggak cuma sampai 2080, tapi turun sampai sini. Ya, mungkin baru setelah sampai sini dia bisa naik lebih tinggi lagi. Kita coba ukur Fibonacci-nya. Ya, kalau turun di sini pas di Golden Fibo ya, 61,8%. Ya, harusnya sih menarik kalau turunnya sampai sini. Apalagi ini ada gap ya. Ini high-nya 1790, ini low-nya 1805. Ini ada gap yang harusnya ditutup. Gitu. Ya, itu Antam. Range-nya juga sama ya. Harusnya ada koreksi dulu. Terus inko-nya juga sama. Ya, inko-nya juga sama. Harusnya ada koreksi dulu. Nah, biasanya kalau memang si sektor itu turunnya nggak akan terlalu dalam, itu akan ada rotasi. Ya, ini yang saya coba tangkep ya, rotasi sektoral di kalau apa ya bilang, rotasi sektoral di saham sektor basic. Ya mungkin seperti itulah ya. Pokoknya perputaran ya. Intinya yang tadinya bisnisnya apa yang bergerak, sekarang ganti bisnisnya apa gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, di sini yang saya lihat itu ada INKP. Ya, INKP. Nah, INKP ini harusnya besok jalan. Harusnya. Ya, jadi harusnya sih bisa targetkan 8,5. Harusnya bisa lebih. Ya, bisa sekitar 9.200. Ini menarik. Ya, ini INKP. Terus kemarin ada SMGR juga ya yang sebagai penopang atau penopang berhubungan sama properti konstruksi ya ini SMGR kita udah rekom juga ya. Cuman sementara ini lagi sideways. Ya lagi sideways. Ini juga sama nih. Kalau lihat SMGR ini sideways-nya lumayan panjang. Jadi kalau udah breakout, wah itu sayang sih kalau dilewatkan. Terus ini pertanyaan dari Pak Herdi ya, INTP. INTP ini juga sama, sideways ya. Bottom pertama, bottom kedua, bottom ketiga, triple bottom ini. Tinggal nunggu breakout-nya aja nih. Kapan dia mau breakout? Breakout baru dia sampai 10 ribuan nanti. Ya. Terus sebenarnya Tekim oke ya. Tekim oke. Cuman saya butuh kepastian dulu dari si INKP-nya ini. Apakah INKP-nya ini bisa naik atau enggak? Kalau bisa naik ya jangan nggak cuma Tekim yang akan saya rekom ya. Tambahannya itu ada Aldo. Ya, ini Aldo udah harusnya sih udah bentar lagi bisa breakout ya downtrend line-nya gitu. Ya, jadi ini ke depan nggak akan cuma INKP-nya doang yang akan kita rekom, tapi Tekim Aldo akan kita rekom.
Nah, kebetulan kita juga ada ESA yang di sektor basic industri ya, cuman terus terang untuk ESA ini agak-agak seperti gimana gitu ya, meskipun sudah sempat ya, breakout dari rank sideways-nya ini ya. Ya, tapi pas breakout, candle-nya shooting star. Hari ini pun candle-nya agak kurang bisa breakout 1195 gitu. Nah, ini mungkin akan kalau besok masih nggak bisa breakout 195, ya mungkin kita akan naikin trailing stop-nya. Naikin lagi trailing stop-nya, meskipun tadi udah dinaikin. Ya, kita akan coba cek di time frame yang lebih pendek seperti apa. Takutnya dia malah bikin pola ini, apa namanya, eh tuh, racing wedge ya. Jadi kita akan lihat dulu besok kayak gimana. Terus ada Archie. Nah, Archie ini kenapa direkomend? Karena sebenarnya ngomongin yang tadi ya, trio metal itu terus terang kan kita agak terlambat mau ngambil. Rencana ambil 2030 ternyata eh, besokannya udah lari gitu. Jadi ya mau nggak mau kita ambil bisnis yang kurang lebih mirip ya. Emas, ada emasnya gitu maksudnya. Termasuk metal juga. Tapi harga sahamnya belum naik. Nah, ini contohnya Archie. Itulah kenapa kita rekomend ya. So far masih oke. Kita tinggal lihat besok-besok seperti apa. Terus kita masih ada keras juga yang eh, kalau besok nggak bisa naik, ya candle nggak hijau, nggak hijau sampai di atas 400 itu sebenarnya agak rawan atau agak kurang bagus. Ya, berikutnya ada SMBR, masih sama persemenan, sama kayak semen Gresik ya atau semen Indonesia. Eh, ini harusnya masih bisa naik. Ya, terus berikutnya di sektor ini kita masih ada SKMI. Nah, ini SKMI kan juga bisnisnya emas ya. Itulah kenapa kita rekom. Ya, karena antamnya udah tinggi, trio metal udah pada tinggi. Nah, ini yang belum banyak bergerak nih. Ya, so far dia lagi sideways. Ya, mungkin 2 hari candle hijau akan mengkonfirmasi kalau sideways-nya udah mau selesai. Tapi kalau baru satu candle hijau, besokannya candle merah, nah itu udah kurang oke. Ya, kemungkinan akan kena cut loss-nya besar kalau kayak gitu. Tapi kalau ternyata dua candle hijau berturut-turut, nah itu udah sinyal-sinyal akan lanjut naik. Oke ya, terus kita ada NICL. NICL ini sekarang lagi sideways, ya. Sekarang lagi sideways, ya kita tinggal lihat dulu akan sampai mana sideways. Eh, kayaknya di sektor ini, oh sorry, basic industri kita punya Suli ya. Sorry, punya Suli. Kita habis jualan Suli minggu kemarin. Ya, terus terang ini di luar ekspektasi saya. Ya, di luar ekspektasi saya dia bisa naik sampai 100 gitu. Ya, di luar ekspektasi saya. So, ya karena udah naik setinggi banyak, ya kita akan tunggu di bawah ya tentunya. Tentunya kita akan tunggu di bawah dengan sorry sebentar. Sebentar. Oke, dia nggak kuat lewat dari 61,8%.
Ya, kita akan tunggu dia koreksi lagi ya. Tunggu akan koreksi lagi di sekitar, ya mungkin di sekitar 75-an sini ya. Sampai dengan 70 sampai 75. Ya ini ternyata informasinya adalah ada dia divestasi anak usahanya ya. Dia jual ke perusahaan lain. Laporan keuangannya cukup oke sih memang. Ya, terus kita coba lihat ESIP. Ya, mungkin ESIP bisa jadi pantauan juga ya, mungkin. Kita akan lihat beberapa hari lagi. Oke, itu aja dari sektor basic. Kita coba masuk ke sektor transportasi. Ya, kalau dari sektor transportasi, saya tuh agak sedikit khawatir. Ya, kenapa? Karena ada potensi bikin pola head and shoulder. Ya, ya mudah-mudahan sih nggak terjadi. Ya, kita lihat dulu kayak gimana nih, gitu ya. Di sektor ini kita coba cek, kita coba lihat saham-saham yang kita punya dulu ya. Ada ASA. Ya, ASA sekarang lagi sideways. Harusnya sih besok masih bisa naik dan besok harusnya bisa kencang. Seharusnya. Ya, kita harus lihat dulu kayak gimana nih pergerakannya. Terus mungkin yang kemungkinan akan menarik nih ada Jaya. Ya, kemungkinan akan menarik. Kalau dia bisa bertahan di atas 136, ya ini ada potensi naik sampai 154, 182. Dan yang paling menarik di sini itu adanya potensi bikin pola inverted head and shoulder. Bikin pola inverted head and shoulder. Ya, ini kita akan pantau akan seperti apa ini pergerakannya. Terus ada Bluebird yang kemarin sempat keluar berita ada gugatan nih. 11 triliun dari investor. Nah ini mungkin dia akan sideways dulu. Ya mungkin dia akan sideways dulu, kita akan pantau dulu kayak gimana. Terus ada TNCA, kita punya juga. Ya TNCA kita punya juga. Oke, ternyata di sini ada divergence ya. Di sini dari sini ke sini naik, ini ke sini turun. Ada divergence, coba kita ukur Fibonacci di sini. Oke, udah hampir kena 161,8. Berarti harusnya koreksinya bisa sampai area sini, 540 sampai 600. Ya, kalau dia mau koreksi.
Nah, harusnya sideways di situ baru dia nanti naik lagi. Oke. Di sektor ini kemungkinan ada TRJA yang menarik selain tadi Jaya. Oh, enggak. Kurang menarik. Kita coba cek WH ya. Ya, WH juga belum terlalu kelihatan. Ya, mungkin itu dulu sih yang menariknya. Kita lanjut ke sektor berikutnya, IDX Tekno. Ya, IDX Tekno masih sideways ya. Masih sideways. Jadi kalau kita lihat persahamannya itu ada buka yang masih cukup menarik ya. Masih cukup menarik. Sebenarnya kemarin rencana saya nungguin di sini nih. Cuman ternyata low-nya cuma sampai 300, dia langsung balik ke arah. Ya, nggak dapat barang. Ya, low-nya cuma 300 dan balik ke arah. Akhirnya kita nggak dapat barang. Ya udah, karena udah terlanjur nggak dapat barang ya nanti mungkin kita akan cari kalau pas dia lagi sideways atau ada koreksi gitu. Eh, terus kemarin kita ada pasang trailing stop MTEK ya di sini ya di 2100. Hari ini ARB lagi kalau nggak salah. Oh, hampir ARB. Nah, harusnya besok sekali lagi sih koreksi. Mudah-mudahan bisa sampai area 1830-an ya. Kita akan lihat dulu ya. Terus di sektor ini kira-kira ada, oh ini apa tuh namanya? Hmm, kita coba cek di MMX ya. Nah, harusnya DMMX ini minggu ini akan jadi bottom menurut saya. Menurut saya DMMX ini minggu ini akan jadi bottom dan akan mulai naik minggu depan. Ya, ini udah hampir capai target penurunannya. Ya, kita akan pantau ya DMMX minggu ini. Oke, lanjut ke sektor berikutnya, IDX non cyclical. Ya, non cyclical masih sideways ya. Ini formasinya adalah double top, tinggal nunggu breakdown sini atau enggak. Kalau breakdown ya targetnya udah kita gambar. Dari sisi persahamannya di non cyclical ini terus terang karena ini sideways ya. Jadi sahamnya sendiri lagi nggak terlalu kelihatan secara sektoral ya. Secara sektoral maksudnya kayak tadi itu saya ada rekomen main gitu ya. Main. Nah, memang ini kan teknikalnya bagus ya. Memang teknikalnya bagus. Cuman kali ini bergeraknya nggak samaan sama kayak yang lain. Ya, ini contohnya Java ya, agak kurang oke. Cepinnya juga sama. Ya, saya cek cepinnya juga kurang oke. WMUU-nya juga sama. Ya, jadi saya nggak tahu apakah main akan berjalan sendiri atau enggak gitu ya. Yang jelas hari ini main teknikalnya oke. Makanya tadi direkom. Ya, biasanya kan kayak sektor
konstruksi di dalam infrastruktur itu kan ada sektor konstruksi. Nah, itu tuh barengan. 4 saham BUMN konstruksi itu barengan naiknya. Nah, kali ini di sektor basic industry ada sektor pakan ternak. Nah, ini nggak barengan. Nggak tahu kenapa. Apakah nanti mainnya yang false breakout ya, atau nanti ternyata Cepin sama Java dan WU-nya technical rebound, atau yang ketiga memang nggak barengan seperti itu. Ya, jadi kita harus lihat dulu 1-2 hari ini kayak gimana. 1-2 hari ke depan kayak gimana. Terus di sektor ini ada rekomen ISAI. Nah, AISA, nah ini kenapa rekomendasinya itu break 152 karena di sini high-nya 152 ya. 152 ternyata sempat di breakout balik lagi, sempat di breakout balik lagi. Nah, ini tunggu satu candle closing di atas 152 mirip kayak gini, candle hijau begini. Nah, itu baru akan confirm dia lanjut lagi. Nah, sekarang emang nggak confirm ya, masih sideways, akan masih sideways di sini. Jadi kalau mau masuk ya jangan tinggi-tinggi, maksimal 152 ngambil. Gitu ya. Terus CPO. CPO tuh yang cukup menarik tuh ada pertama ada LSIP ya. Ini lagi sideways di range ini. Terus ada DSNG juga sideways. Terus ada Palem. Nah, ini baru mau mulai naik nih. Kalau besok sehari lagi naik, dia break 900 berapa nih? 940 ini menarik. Ya, terus kita ada Cepro yang ternyata juga bergerak. Ternyata nggak bergerak, tapi dia udah uji downtrend line-nya nih. Harusnya kalau dia bisa kuat di atas 65 ya berarti. Kalau yang 65 itu akan jadi sentimen positif. Nah, yang baru hari ini direkom itu ada PMMP. Ini apa namanya? Udah turun cukup lumayan dalam ya. Dan kebetulan kalau nggak salah itu memang belum banyak orang yang lirik saham ini. Jadi ini kita bisa dapat barang cukup lumayan murah. Ya. Tunggu dia, sebenarnya konfirmasi itu dia kalau breakout 394. Gitu. Cuman tadi udah kita rekom dulu karena time frame 30 menitnya udah cukup menarik. Ya, udah cukup menarik. Menariknya dari mana? Nah, ini volumenya udah mulai banyak. Ya. Sekali volume udah mulai meningkat. Nah, ini besok harusnya sideways dulu sih. Kalau lihat dari time frame 30 menitnya ya. Ya mungkin sekitar jam 10-an atau setengah 11 mungkin baru mulai bergerak. Mungkin. Oke. Terus kita waktu itu sempat kena ASA ya. ASA kena trailing stop. Di sini diturunin, balik lagi naik. Nah, sekarang udah ARB berjilid. Nah, syukur ya, bersyukurlah yang memanfaatkan trailing stop. Harusnya koreksi bisa sampai 200. Terus ada apa lagi ya? Ya kayaknya di sektor ini itu dulu ya, non cyclical.
Kita coba lanjut ke sektor berikutnya, IDX energi. Ya, indeks energi apakah pola ini akan terjadi? Yang disebut dengan racing wedge. Nah, kalau ini terjadi, siap-siap koreksi sampai 1552 dan hasilnya itu akan potensi bikin pola lagi head and shoulder. Ya. Kita lihat PTBA. Ya, PTBA agak kesulitan nih. Ya. Adaro-nya juga sama ya, agak kesulitan. Kalau satu lagi candle merah, artinya kalau besok merah, harusnya mengkonfirmasi dia turun dulu. Harum juga sama. Ya, Harum juga sama. Nah, ini kalau Harum udah mengkonfirmasi nih, karena dia udah berpotongan di sini. Nah, harusnya besok lanjut lagi turun. Nah, itulah kenapa saya dari minggu lalu ya, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya bilang hati-hati sama sektor batubara. Nah, tapi jangan salah, kita masih ada saham batubara loh, BSSR namanya. Ya, ini saham batubara secara teknikal dia kemarin sempat breakout nih, 4.100, itulah kenapa kita rekomen. Ya, cuman hari ini agak kurang oke. Tapi tenang aja, ini kan kita udah ada trading plan-nya. Dalam arti kita punya batasan cut loss-nya, punya targetnya juga gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan bisa profit juga di sana. Dan saya udah sempat bilang ya, kita akan beralih ke minyak dan gas. Ya, minyaknya ada Medco, kita punya, ada Elsa, kita punya juga. Terus ada Pegas, kita punya juga. Ya, so far masih pada sideways sih. Ya, so far masih pada sideways. Dan apa namanya? Kita ada ini ya, Dewa. Dewa kita punya. Ya, kemarin sempat high-nya di 81, hari ini 81 lagi. Ini bisa jadi di time frame kecilnya pola double top. Ya, bisa jadi pola double top. Nah, ini kemungkinan akan kita pasang trailing stop gitu ya, sebelum nanti amit-amit turun lagi ke bawah gitu ya. Ya, kita akan lihat dulu lah besok atau lusa seperti apa pergerakan. Terus kita masih ada energi. Nah, yang jelas kalau untuk energi ini ada fund manager yang lagi kumpulin barang ya. Jadi sebenarnya untuk energi itu saya masih lebih optimis sih dibanding Dewa, tapi ya Dewa kalau ditanya bisa 100 bisa. Bisa lebih kok dari 100 juga gitu. Cuman mungkin dalam waktu dekat ya mungkin akan sideways atau ada koreksi dulu. Oke, terus kita ada PKPK. Ini juga sebenarnya perusahaannya bukan perusahaan batubara, tapi dia mirip kayak Doit ya. Doit itu penunjang dari perusahaan batubara. Ya ini harusnya ini besok bisa naik sih. Kalau besok bisa naik bakalan cakep. Hmm, ya untuk sektor ini kayaknya itu dulu sih. Ya kita lanjut ke sektor properti ya, sektor terakhir. Eh, di sini udah kelihatan dia udah breakout, dia naik terus, ya naik terus. Nah, harusnya targetnya sampai sini.
minggu ini harusnya kena. Nah, jadi harusnya minggu ini properti itu akan menjadi puncak sebelum nanti dia koreksi sehat dan dia turun, dia naik lagi gitu. Ya. Kita ada SMRA ya. Ya, kita masih ada SMRA, so far masih oke, gitu ya. So far masih oke. Kita ada ASRI juga. Ya, ini juga masih oke. Terus kita ada APLN juga masih oke. Meskipun hari ini ekornya agak panjang ya, tapi emang ini kebiasaan dari APLN. Terus ada LPKR juga yang volumenya cukup lumayan. Hari ini volume yang cukup lumayan. Berarti ini udah confirm jalan, harusnya targetnya masih bisa sekitar 130 sampai 100. Oh, ini dari Fibonacci saja. Terus ada base yang kita modal bawah ya. Modal bawah. MDLN juga masih oke. Rata-rata properti sebenarnya oke sih. Sayang hari ini merah. Harusnya mungkin besok akan sideways dulu. Terus ada MMLP juga yang lagi sideways. Ya. Oke, untuk di saham di sektor properti ini saya belum ada rencana untuk nambah lagi sih. Ya, tapi nanti coba saya cek apakah ada saham properti yang cukup menarik gitu ya. Oke, mungkin itu dulu pembahasan sektoral dan sahamnya. Ada yang mau ditanyain? Tadi INTP udah, SKMI udah dijawab, baca GRS udah, ACES udah, INTP udah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin malam ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan. Terima kasih, Happy Cuan.